Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debianti Parenta dari kelas M239 dengan NIM 230407501120. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS di kelas 3 SD dengan judul Siklus Hidup Manusia. Selamat menyaksikan. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai siklus hidup manusia. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Siklus hidup manusia adalah perjalanan panjang yang mulai dari konsep hingga akhir hayat. Nah, sepanjang perjalanan ini, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan baik secara fisik maupun mental. Nah, pemahaman tentang siklus hidup manusia sangat penting untuk menghargai diri sendiri dan orang lain serta menjaga kesehatan tubuh. Kemudian kita masuk di tahapan siklus hidup manusia. Nah, siklus hidup manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu masa prenatal atau sebelum lahir, kemudian masa bayi, kemudian ke masa kanak-kanak, kemudian ke masa remaja, kemudian ke masa dewasa, dan yang terakhir yaitu masa tua. Untuk tahapan pertama yaitu masa prenatal atau sebelum lahir, konsepsinya pembuahan sel telur oleh sperma, kemudian embrio, zigot hasil pembuahan perkembangan menjadi embrio, kemudian janin, embrio berkembang menjadi janin dan semua organ tubuh mulai terbentuk, kemudian persalinan, proses kelahiran bayi. Kemudian ke masa bayi, ada pertumbuhan fisik sangat cepat, perkembangan otak dan sistem saraf, dan mulai belajar merespon rangsangan dari lingkungan. Kemudian lanjut di masa kanak-kanak, ada pertumbuhan fisik lebih lambat dibandingkan masa bayi, perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional pesat, mulai bersekolah dan berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, di masa remaja ada pertumbuhan fisik pesat atau pubertas, perubahan hormonal yang signifikan, perkembangan seksual dan identitas diri, dan mulai mencari jati diri dan kemandiriannya. Setelah melewati masa remaja, kita lanjut ke masa dewasa. Di situ ada pertumbuhan fisik berhenti, perkembangan kognitif dan sosial emosional terus berlanjut, dan masa produktif, membangun karir dan keluarga. Lanjut di masa tua, ada terjadi penurunan fungsi organ tubuh, risiko penyakit degeneratif meningkat, dan penyesuaian diri dengan perubahan fisik dan sosial. Sekarang kita akan mempelajari perubahan yang terjadi selama siklus hidup. Nah, yang pertama yaitu perubahan fisik, dimulai dari tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, perubahan suara, perkembangan organ reproduksi dan penilaian. Kemudian ada perubahan mental. Di sini ada perkembangan kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Lanjut di perubahan sosial, ada peranan dalam keluarga dan masyarakat terus berubah seiring bertambahnya usia. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi siklus hidup. Ada faktor genetik, gen yang kita warisi dari orang tua, kemudian faktor lingkungan, ada gizi, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya, dan ada juga faktor hormonal. Nah, di sini hormon berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di siklus hidup manusia kita juga akan mempelajari masalah kesehatan yang umum terjadi pada setiap tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu masa bayi, ada infeksi, malnutrisi, gangguan perkembangan. Kemudian di masa kanak-kanak ada penyakit menular dan gangguan belajar. Di masa remaja ada gangguan makanan, depresi, dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian di masa remaja ada penyakit kronis dan stres kerja. Dan di masa tua ada penyakit degeneratif dan demensia. Nah, pada pembelajaran ini kita juga mempelajari cara menjaga kesehatan sepanjang hidup. Yang pertama yaitu gizi seimbang, konsumsi makanan yang bergizi. Kemudian ada olahraga teratur di sini untuk meningkatkan kebugaran tubuh, dan di sini juga kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup guna untuk membantu tubuh memulihkan diri. Dan hidrasi stres ini mulai menjaga kesehatan mental. Kemudian yang terakhir yaitu rutin cek kesehatan. Tujuannya itu untuk deteksi dini untuk mengetahui segala penyakit
yang ada dalam tubuh kita.